akan bertemu dan bertanya dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya pada masa perkuliahan dulu yang mungkin sering berkumpul dan tahu bagaimana sosok Pinangki. Begitu saya. Assalamualaikum, apa kabar? Ini Pak Taufik, ini Pak Yadi. Saya Balkis, Pak Taufik, Pak Yadi, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk fakta. Kita buka dulu pasti nggak apa-apa ya, jaga jarak ya Pak Taufik dan Pak Yadi. Saya mau klarifikasi dulu, Pak Taufik dan Pak Yadi ini benar tidak Pak sahabat-sahabat dari Jaksa Pinangki? Ya, Betul? iya. Satu angkatan. Satu angkatan, itu di Universitas Ibnu Khaldun. Jurusan? Fakultas Hukum ya? Oke. Satu angkatan itu di tahun berapa? Kita masuk tahun 2000. 2000? Ya. Oke. Kenal dan mungkin bisa jadi sahabat satu perkumpulan di perkuliahan tuh bagaimana caranya? Untuk seorang Pinangki ya, kalau Pinangki kan baik. Artinya dia bisa masuk ke siapa aja gitu kan. Kita memang masuk ke kelas reguler, yang memang jumlah kita nggak terlalu banyak, artinya kita bisa hafal teman-temannya gitu kan. Yang paling menjadi ciri khas seorang Pinangki itu apa sih dari zaman kuliah? Itu dandanan ya. Dandan. Terus ada satu yang memang kebiasaan dia tuh kalau duduk pasti di depan. Pasti di depan. Itu aja sih. Jadi cukup aktif menjadi. Aktif, dia aktif. Untuk akademik ya, ada yang untuk belajar tuh aktif. Hasilnya gimana? Bagus sih, lihat prestasinya juga untuk IPK juga bagus. Oke, nah kalau Pak Taufik, tadi tahun 2000 juga berarti? Iya. Tahun 2000 juga sama. Nah sama Pak Yadi juga? Iya, sama. Nah itu bisa sampai satu perkumpulan juga gimana? Atau sering mengerjakan tugas bersama atau gimana? Ya salah satunya itu. Salah satunya itu kita sering ngerjain tugas bareng ya. Iya. Terus ketemu di kelas pasti kan, Ya. setiap kuliah ya itu. Iya. Pernah main juga ke rumahnya Pinangki mungkin? Pernah beberapa kali ya mengerjakan tugas, karena kan kita mungkin satu kelompok, nyari tempat agak sulit ya, kita ke rumahnya gitu ya, lebih enak. Ketemu dengan orang tua? Enggak, kebetulan itu. Nggak ketemu sama Enggak orang tua? ketemu ya? Nggak pernah ketemu, jadi sama Pinangki aja? Iya. Atau mungkin Pinangki tinggal sendiri atau gimana? Mungkin sendiri ya, atau sama pembantu. Masih ingat rumahnya di mana? Bogornya di mana? Daerah mana ya? Yasmin. Dekat Yasmin. sekitar Yasmin. Ya, Oke. sana. Udah lama sih Yasmin. Rumahnya gimana tuh Mas? Kalau boleh berbagi nih? Biasa aja sih kan. Biasa aja. Satu lantai, dua lantai. Satu lantai. Luas, kecil, biasa aja. aja. Rumah sederhana saja ya. Dari mana pertama kali Mas Taufik tahu Pinangki bermasalah dengan hukum? Pertama terkejut ya, tidak menyangka gitu kan, teman gitu kan, Ya. teman dulu kuliah. Yang kedua ya dari media, saya tahu dari media. Lihatnya pas apa? Pas apa ya dulu ya, kasus pertama itu saya lupa gitu. Tapi memang sudah ada fotonya gitu ya. Foto bersama dengan pengacara ya? Saya kan itu Pinangki kayaknya teman ya, benar ternyata memang Pinangki gitu ya. Ya. Nah, kalau Pak Yadi sendiri ngeliatnya dari mana? Pada saat pertama kali lihat kasusnya dari mana? Itu di media sosial juga, di berita juga kan. Oh, lihat dari kan? media sosial, ramai. Lalu kemudian Ya udah, itu aja. kaget? Oh kaget juga. Nggak nyangka artinya dulu ya teman gitu kan, saya udah dibilang oh untuk karir mungkin bagus lah. Ya. Nah, pada saat kejadian pernah berusaha untuk berkomunikasi nggak sama Pinangki? Ya, kita Coba nih, sekedar mungkin mengirim pesan. kita nggak bisa hubungi sih. Nggak bisa, udah nggak ada kontaknya lagi. Nggak ada kontak. Kita terima kasih sekali lagi ke Pak Taufik dan Pak Yadi ya. Sehat-sehat selalu Pak. Kita temuan fakta berikutnya. Baik, saya sudah sampai di Bukit Golf Hijau. Kita tinggal mencari rumah milik Jaksa Pinangki. Kita pakai masker dulu ya. Milik Jaksa Pinangki yang terdaftar di data kepegawaian Jaksa Pinangki di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang kita miliki. Oke, saya sudah sampai di kediaman dari Pinangki di Sentul, Bogor ya. Di Sentul Bogor kita lihat memang perumahan yang cukup elit karena penjagaannya juga double, pintu gerbangnya double. Kita lihat ini adalah kediaman dari Jaksa Pinangki, tersangka Jaksa Pinangki.
ada sebuah mobil di dalam dan juga 1 unit sepeda motor. Kami harus menggambarkan fakta kediaman dari Jaksa Pinangki karena memang sebuah spekulasi kan kemudian keluar begitu bagaimana mewahnya dan fantastisnya aset-aset yang dimiliki oleh Jaksa Pinangki. Namun fakta harus tiba sampai di depan kediaman Jaksa Pinangki. Seperti apa sebenarnya kediaman seorang jaksa golongan 4A. Dari Bogor kita lihat inilah faktanya. Namun karena memang juga kita harus melihat ada juga pekarangan orang, jadi kami hanya bisa sampai di sini. Inilah yang bisa kita gambarkan dari fakta kediaman Jaksa Pinangki sesuai dengan data kepegawaiannya yang juga tercatat menghuni Golf Mediterania 1. Inilah di Sentul, Bogor, tempat kediaman Jaksa Pinangki. Satu dari sekian banyak aset yang ia miliki. Kita belum bisa bertanya ke siapapun yang ada di dalam kediaman karena memang cukup tertutup ya. Maksudnya juga mana? Ada? Boleh ya? Oke. Mas, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, Ibu. Oh ya, oke. Permisi. Boleh bertanya Boleh Pak? bertanya, rumahnya Ibu Jaksa Pinangki? Iya, oke. Mungkin ada. Yang bisa dimintain untuk wawancara, konfirmasi. Kita dari Fakta TV One. Ya. Bisa Pak, saya nggak tahu. Kenapa? Ya, aku jajak. Oke, mohon maaf. Namanya Pak siapa Pak? Maaf aja Bu, saya nggak bisa Bu, saya nggak tahu. Oh ya, tapi bener ya ini rumahnya Iya, betul. Ibu Pinangki ya? Saya nggak betul, saya nggak bisa. Oh ya udah, oke nggak apa-apa. Maaf aja, Bu, ya. Tapi keluarga masih di, ya keluarga masih di sini ya, Pak ya. Keluarga di sini ya. Keluarga siapa? Keluarga Ibu Pinangki ada di sini ya. Bapak, cuma Bapak aja. Oh ya udah. Terima kasih ya Pak ya. Oke, baik. Oke. Kenapa? Bapaknya bisa di, mungkin bisa. Bapaknya lagi sakit Bu. Bapaknya lagi Sakit. sakit. Saya nungguin Bapak lagi sakit maksudnya. Oh gitu. Bapaknya sakit. Bapaknya Ibu Pinangki? Iya, betul. Ayah dari Ibu Pinangki? Iya. Oh ya udah kalau gitu. Mau bertiga saya di sini. Oh, sama Bapak sama? Istri Hah? sama saya. Oh, ya udah. Salam lekas sembuh aja. Mohon maaf ya Pak mengganggu. Baik, terima kasih ya Ibu, Bapak ya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Ya, itu salah satu dari penjaga rumah milik Jaksa Pinangki. Yang kita lihat ini adalah rumah Jaksa Pinangki di Sentul, Bogor. Yang saat ini karena memang Jaksa Pinangki tidak ada, maka ditempati atau dihuni oleh ayah dari Jaksa Pinangki dan juga ibu dari Pinangki sendiri. Hanya bertiga saja, yaitu mungkin tadi bapak ya penghuni rumah dan orang tua dari Jaksa Pinangki. Hanya bertiga saja di rumah Sentul, Bogor, salah satu aset dari Jaksa Pinangki yang terdaftar di data kepegawaiannya. Dari Bogor kita temukan lagi fakta berikutnya.